Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Dumas Channel. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar fotosintesis. Seperti biasa, jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Selamat belajar. Oke, langsung saja pada pengertian tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga memerlukan nutrisi untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangannya. Cara tumbuhan memperoleh nutrisi berbeda dengan manusia dan hewan. Lalu bagaimana ya? Nah, ternyata tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri, sehingga tumbuhan disebut dengan organisme autotrof. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara proses fotosintesis. Ternyata selain tumbuhan ada juga beberapa jenis alga dan juga bakteri yang mempunyai kloroplas. Lalu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil, dengan bantuan energi cahaya matahari. Lanjut, bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis yaitu akar, batang, dan daun. Bagaimana prosesnya? Diawali dari air yang diangkut oleh silam dari akar menuju batang, kemudian menuju daun. Air dan karbon dioksida dari lingkungan akan diubah di kloroplas dengan bantuan cahaya matahari yang ditangkap oleh zat warna hijau yaitu klorofil. Kemudian akan diubah menjadi oksigen dan karbohidrat yang dimana akan disimpan langsung atau digunakan sebagai energi. Yuk kita kenali lebih dalam lagi definisi, rangkaian, reaksi fotosintesis, dan faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu ya. Berdasarkan kebutuhan cahaya dan tempat terjadinya, fotosintesis terbagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Kita amati pada gambar. Reaksi terang merupakan fotosintesis yang terjadi pada membran tilakoid kloroplas. Nah, pada reaksi terang ini, klorofil akan menangkap cahaya matahari dan terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air sehingga menghasilkan oksigen dan energi berupa ATP dan NADPH. Kedua energi ini kemudian disimpan dan digunakan pada reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Kelvin merupakan lanjutan dari reaksi terang dan tidak membutuhkan cahaya. Reaksi gelap ini terjadi di stroma. Bahan yang digunakan pada reaksi gelap yaitu hasil dari reaksi terang, ATP dan NADPH, dan karbon dioksida dari lingkungan bebas. Hasil dari reaksi gelap ini yaitu glukosa C6H12O6. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi fotosintesis? Ada intensitas cahaya, suhu, umur tanaman, dan konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Intensitas cahaya pada tanaman C4 tinggi terhadap cahaya, sedangkan C3 memiliki titik jenuh terhadap cahaya. Berikut contoh tanaman C4 dan C3. Sedangkan suhu tanaman C4 sekitar 35–40 derajat Celcius, yang mana lebih besar daripada tanaman C3 yaitu 20–26 derajat Celcius. Faktor selanjutnya yaitu umur tanaman. Semakin dewasa tanaman, jaringan-jaringan akan terbentuk semakin sempurna, yang mana akan meningkatkan efektivitas dan laju proses fotosintesis. Faktor terakhir yaitu konsentrasi oksigen dan karbon dioksida.
Semakin banyak oksigen, maka intensitas fotosintesis semakin turun. Sedangkan karbon dioksida merupakan bahan dasar fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida, maka laju fotosintesis semakin meningkat. Sampai di sini belajar kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya.